Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dengan NIM A1A223035. Di sini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Sejarah Lahirnya Commonwealth di Australia. Nah, Commonwealth sendiri ini dalam arti bahasa Indonesia yaitu artinya persemakmuran. Jadi ini merupakan jurnal yang membahas tentang sejarah Australia menjadi negara persemakmuran. Tepatnya lebih ke negara persemakmuran Inggris. Nah, pada awalnya Australia ini ditemukan oleh seorang penjelajah Inggris yang bernama James Cook pada abad ke-18. Nah, James Cook ini mulai mendirikan sebuah koloni baru, tepatnya lebih koloni negara Inggris di negara Australia ini. Pada beberapa tahun kemudian, Australia ini mulai dibagi beberapa menjadi koloni-koloni baru, dan koloni pertama itu New South Wales. Nah, New South Wales ini akhirnya menjadi cikal bakal daripada munculnya koloni-koloni baru seperti negara bagian Australia yang sekarang, seperti Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, ada juga Tasmania dan lain-lain. Nah, selama lebih dari 2 abad Australia ini mengalami kolonialisasi daripada bangsa Inggris sendiri. Akhirnya pada akhir abad ke-19, seorang Australia sendiri yang bernama Henry Parkes ini memiliki niatan untuk menyatukan seluruh negara-negara bagian atau koloni-koloni di Australia ini menjadi sebuah negara Australia secara utuh. Dan pada akhirnya melalui konvensi jenderal akhirnya diputuskanlah bahwa Australia ini menjadi bagian sah daripada negara Inggris, atau nama lainnya menjadi negara persemakmuran Inggris. Nah, sejak saat itulah Australia ini menjadi bagian dari negara Inggris pada tahun 1 Januari 1901 dan awal mula berdirinya negara Australia ini. Nah, judul artikel yang kedua ini adalah dampak migrasi Australia terhadap sistem pemerintahan dan juga partai politik. Nah, negara Australia sendiri ini mengalami migrasi dalam 3 bagian. Pertama, migrasi penduduk asli yaitu suku aborigin. Nah, aborigin ini awal mulanya berasal dari penduduk yang mendiami sekitar benua Afrika. Nah, sudah berapa ribu tahun yang lalu mereka mulai bergerak menuju ke Asia, melewati Asia Tenggara, lalu sampailah ke daratan Australia. Nah, dari situ mereka mulai mendiami secara tetap Australia ini dan menjadikan mereka sebagai penduduk asli daripada benua itu. Itu suku aborigin yang pertama. Lalu migrasi kedua yaitu munculnya sewaktu penjajahan Inggris, munculnya kedatangannya daripada narapidana bekas tawanan Inggris yang sebagian besar itu adalah laki-laki. Nah, sejak saat itulah suku aborigin ini mulai terpinggirkan karena adanya kolonialisasi dari Inggris tersebut. Selain itu ada namanya juga istilah Gold Rush. Gold Rush ini salah satu upaya untuk menguasai dan juga mulai memiliki daripada emas-emas yang ada di Australia ini. Dan kebanyakan yang menguasai emas di Australia ini adalah bangsa Inggris sendiri, yaitu yang mengkolonialisasi Australia tadi. Selain itu juga karena adanya emas tadi, maka berbondong-bondonglah dari penjuru negara lain untuk datang ke Australia dengan tujuan untuk mengambil emas tadi. Salah satunya itu imigran dari Cina dengan tujuan untuk bekerja di tambang emas tadi. Nah, karena ditakutkannya tadi ada kecemburuan karena orang Cina ini memang orang-orangnya itu kerja keras, jadinya Inggris ini membuat sebuah undang-undang baru yang mana isinya itu adalah untuk supaya melarang imigran dari kulit putih, terkhususnya Cina itu untuk datang
dan bekerja di wilayah Australia. Dan migrasi yang ketiga yaitu pasca Perang Dunia Kedua, yang mana saat itu sebagian besar penduduk Eropa itu pada kabur karena negaranya itu sedang mengalami Perang Dunia Kedua, dan salah satu tujuan daripada kabur itu yaitu pada di negara Australia ini. Selain itu, dampak pada sistem pemerintahnya sendiri, karena menganut sistem persemakmuran, jadinya bentuk negara Australia ini adalah monarki konstitusional, yang mana kepala negaranya itu sama dengan kepala negara Inggris, yaitu ratu atau raja. Selain itu, di bawah ratu dan raja Inggris ada yang namanya itu gubernur jenderal. Nah, itu sebagai wakil daripada Australia. Dan di bawah dari gubernur jenderal itu adalah perdana menteri yang mengepalai sistem pemerintahan di seluruh Australia. Itu untuk seluruh negara federalnya. Untuk negara bagian-bagiannya sendiri itu memiliki beberapa wali kota yang bertanggung jawab atas negara bagiannya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya partai politik di Australia itu mencakup seperti ada partai buruh, ada partai Demokrat, ada juga partai Republik Australia, ada partai Federal Australia, dan juga mencakup seluruh sistem politik yang ada di Australia itu. Oke, demikianlah daripada hasil pembahasan dari kedua jurnal tadi. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.